Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam ngobrol politik spesial pada hari ini Tribuners. Kita akan kembali berbincang dan tentunya berdiskusi tentang hal-hal yang tentunya bermanfaat khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Kota Makassar spesial. Pada hari ini kita akan membahas topik-topik yang tentunya relevan untuk masyarakat di Kota Makassar. Salah satunya adalah tentang bagaimana konsep sehati tentang keterlibatan sektor informal bagi kenyamanan Kota Makassar. Dan tentunya pada hari ini sudah hadir bersama kita semua Tribuners yang akan membahas seperti apa perspektif sehati sekaitan dengan sektor informal di Kota Makassar. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Bahtiar Madatuang. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah. Sehat karena apa? Kita sehati. Sehati ini tagline-nya. Itu depannya sehat. Ya, sehati. Okay. Sehat ini tagline-nya calon wali kota kita. Oke, siap Pak Dokter. Nah, mungkin sebelum berangkat ke Tribun hari ini sudah mengunjungi beberapa agenda dari Sehati sendiri kan Pak? Oh iya, jadi memang agendanya Pak calon wali kota kita Pak Andi Seto dan Ibu Reski ya, Ibu Wawali itu tiap hari itu 15 sampai 20, bahkan pernah 23 titik. 23 titik. Ya, jadi per hari itu belusukan dan bersilaturahmi dengan seluruh warga di Kota Makassar. Oke, siap Dok. Sebenarnya kalau kita hitung matematis ya Dok ya 23 titik sehari cuma ada 24 jam, jadi berarti tiap 1 jam rata-rata pindah. Ya. Oke. Ya 15 sampai 23 lah. Ya. Per hari kan. Ya, tapi tentunya itu adalah tapi itu kan dibagi antara Pak Andi Seto dengan Ibu calon wali Bu Reski. Oke. Jadi selalu diatur ya Pak Dokter ya, biar semua aspirasi di titik-titik di Kota Makassar. Artinya meyakinkan warga Makassar bahwa Pak Andi Seto dan Ibu Reski ini adalah calon wali kota terbaik ini. Yang insya Allah program-programnya itu akan mengantarkan masyarakat Kota Makassar nanti bisa menjadi nyaman. Oke, siap Pak Dokter. Nah, membahas tentang topik kita hari ini ya Pak Dokter. Kalau kemarin kita sudah membahas RT RW, ekonomi sirkular dan banyak lagi diskusi-diskusi yang kita bahas. Hari ini kita membahas tentang sektor informal. Betul. Bagaimana sebenarnya Sehati sendiri mendefinisikan sektor informal itu dan apa perbedaannya? Apa yang membedakan sektor informal dengan sektor yang formal? Oh iya, jadi memang apalagi kalau kita bicara kota ya, di setiap kota-kota besar seperti Kota Makassar ini, sektor informal itu adalah salah satu sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kan. Betul. Di Kota Makassar. Nah, secara teori kan sektor informal itu adalah salah satu sektor ekonomi yang berskala kecil ya. Sektor ekonomi yang berskala kecil dan memproduksi barang dan jasa. Nah, itu sektor informal. Nah, dia berskala kecil tetapi juga akan memberikan kesempatan kerja dan pendapatan tapi agak terbatas. Nah, memang sektor informal ini adalah sektor ekonomi yang berskala kecil, tetapi sektor informal juga ini memang harus dipandang penting untuk di advice ya, untuk ditumbuh kembangkan supaya mereka ini nanti kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Kota Makassar itu bisa lebih baik. Bahkan nanti ke depan ini insya Allah jikalau Pak Andi Seto terpilih dengan Ibu Reski, maka program kita dalam hal edukasi kan, pendampingan, inkubasi, bahkan akses modal kan, akses modal, nanti mereka bisa naik kelas kan, harapannya seperti itu, bisa naik kelas. Jadi mereka sektor informalnya, contohnya pedagang kan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, nanti akan diedukasi, di training kan, apalagi kan. Kita ini ada program nih, UMKM itu diinkubasi di tingkat berbasis RT RW. Nah, nanti juga sektor-sektor informal juga akan seperti itu. Nanti mereka diedukasi, disuntik modal kan, disuntik modal supaya mereka bisa naik kelas. Ya, dari pedagang kaki lima nanti akan jadi UMKM.
Asongan juga akan jadi UMKM. Nah, makanya memang sektor ini nggak bisa diabaikan. Sektor ini nggak bisa diabaikan. Makanya pasangan kita nih, Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski, ini memandang sektor ini salah satu sektor yang harus ditumbuh kembangkan ya, kewajiban untuk ditumbuh kembangkan supaya mereka punya kontribusi juga yang lebih real lagi dalam pembangunan ekonomi. Ya, kontribusinya kan itu, jadi mereka ya, pertama kesempatan kerja kan, yang kedua ya mereka ada pendapatan. Jadi memang harus didorong nih. Insya Allah kalau Pak Andi Seto terpilih jadi wali kota, Ibu Reski wakil wali kota, sektor ini akan didorong supaya mereka bisa lebih geliat ya dalam berusaha, supaya mereka ada kan kalau mereka bergeliat berusaha dengan baik, otomatis kan akan mengurangi tingkat pengangguran kan? Pendapatan ya peningkatan pendapatan kepada mereka-mereka yang bergerak di sektor informal seperti itu. Oke, baik. Nah, mengingat sebenarnya dalam beberapa kesempatan bahkan sebelum momentum kampanye sendiri juga dimulai, pasangan sehati kan sudah berkeliling ya, Pak Dokter ya di Kota Makassar dan melihat seperti apa aktivitas dari masyarakat di Kota Makassar. Nah, apakah bisa dijelaskan bahwa apa saja sih contoh sektor informal yang mungkin paling banyak dan paling dominan di Kota Makassar? Itu kan pedagang kaki lima kan, pedagang kaki lima, warung-warung kan. Nah itu kan ada warung-warung itu kan, warung-warung asongan itu. Itu kan banyak sekali di Kota Makassar. Nah mereka ini jangan di skip, jangan diabaikan. Jadi kalau kita bicara, makanya pandangan ekonominya Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski ini komprehensif ini dalam melihat semua aspek yang akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Makassar. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu ya bicara kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan usaha masyarakat, nah ya kan. Nah kalau itu semua bisa terakomodasi, bisa tercover ya insya Allah pasti mereka berkontribusi untuk kenyamanan Kota Makassar. Karena kan begini konsepnya, jikalau pembangunan ekonomi bagus, berkurang lagi tingkat kemiskinan, berkurang tingkat pengangguran, pendapatan usaha masyarakat itu meningkat, ya impact-nya adalah pembangunan kita akan semakin bagus. Nah seperti itu. Jadi memang banyak hal yang kita jumpai kan, kalau mungkin kita lihat kasat mata aja kan, banyak sekali tuh pedagang kaki lima, asongan, warung-warung itu, warung-warung yang memang mereka berskala mikroekonomi. Jadi mereka berskala kecil. Usahanya berskala kecil, dan ini dipandang penting oleh pasangan Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski. Ini wajib ditumbuh kembangkan agar mereka bisa lebih baik dalam peningkatan usaha meskipun skopnya informal seperti itu. Oke, baik. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman Tribuners dan juga masyarakat Kota Makassar pahami, Pak Dokter, mengenai sektor informal sendiri itu adalah pokoknya pekerjaan yang menghasilkan uang yang tidak perlu berdasi, gitu istilahnya, kurang lebih seperti itu, tidak perlu berkantor. Nah, lantas bagaimana dengan kita tahu Pak Dokter ya, populasi tukang parkir di Kota Makassar itu tidak terhitung jumlahnya, di setiap titik akan ada tukang parkir. Kalau orang mungkin sebutnya Pak Ogah juga yang bantu untuk penyeberangan jalan dan seterusnya. Apakah itu juga dipandang sebagai sektor informal, Pak Dokter? Iya, sebenarnya bisa saja karena ada ini ya. Kalau itu ditata dengan bagus kan bisa menjadi sumber pendapatan kan. Jadi contoh begini, yang jukir-jukir liar itu kan, yang jukir-jukir liar itu kan kalau ditata dengan bagus mereka, kalau diedukasi, karena kan di Makassar ini kan ada perusahaan daerah PD parkir. Nah, mereka akan dimasukkan, direkrut kan, mereka menjadi jukir. Nah, jukir itu kan ada kontribusinya. Ada kontribusinya. Jadi memang bukannya mengabaikan mereka, tidak. Jadi memang kalau kita bicara parkir kan di Kota Makassar itu kan ada perusahaan daerah PD parkir. Nah, jadi nanti PD parkir itu insya Allah akan ditugaskan oleh Wali Kota Makassar nanti, insya Allah itu akan menata ulang potensi-potensi parkir, dalam hal ini jukir-jukir yang liar itu. Nah, jukir-jukir yang liar itu nanti akan direkrut agar mereka bisa tidak lagi nanti menjadi jukir liar, tetapi mereka ditertibkan di bawah komando
PD parkir ya. Otomatis kan kalau itu tertata dengan bagus, masyarakat juga akan semakin nyaman ya dalam hal parking kan. Betul. Yang kedua, pendapatan tukang parkir juga pasti ada ya kan, karena kan mereka jasa kan, mereka jasa. Nah yang berikutnya juga ada pendapatan daerah. Nah pendapatan daerah inilah yang dipakai untuk membangun Kota Makassar, salah satunya. Oke. Nah, lantas Pak Dokter, kemudian jika membahas tentang sektor informal ini sendiri, ada beberapa kritik ataupun juga komentar dari masyarakat yang mengatakan bahwa sektor informal inilah yang menjadi penyebab kesemrawutan dan kekumuhan kota. Nah, jika mendengar kritik dan juga anggapan seperti itu, bagaimana tanggapan Sehati sendiri sebagai calon yang berupaya untuk diamanahkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar? Iya, itu memang bukan hanya problem, bukan hanya Makassar ya, hampir semua kota besar itu di Indonesia. Memang problemnya adalah ya mereka, karena mereka muncul tidak terorganize dengan bagus, muncul di mana-mana, toh tidak ada space-nya, tiba-tiba muncul, sehingga mengakibatkan semraut tadi kan bahasanya Dinda. Jadi memang begini. Insya Allah pasangan Andi Setwa Sapa ini, karena begini dengan Ibu Resi, karena sektor informal ini nggak bisa diabaikan kan. Sektor ini harus ditumbuh kembangkan dengan bagus supaya mereka juga bisa berproduksi dengan bagus. Dalam hal ini produksinya itu adalah usaha kecil-kecilan. Nah terkait dengan kesemrautan itu nanti akan ditata bagus-bagus, akan ditata bagus-bagus. Kan kalau kita bicara tentang penataan PK5 kan udah banyak juga daerah yang sukses, seperti pernah di Solo kan, di Solo, Jakarta ya kan, Jakarta juga sempat kan tertata, Surabaya. Nah insya Allah nanti ini akan ditata dengan bagus, akan ditata dengan bagus, tapi tidak mengesampingkan potensi-potensi usaha mereka kan gitu. Jadi bukan menata menggusur, tidak seperti itu, tidak. Jadi menata dengan konsep kemanusiaan kan, tetapi juga melihat potensi-potensi usahanya mereka. Nah itu nanti yang akan dikembangkan. Insya Allah nanti akan ditata, tapi dengan bukan menggusur, tidak. Jadi menata dengan bagus, supaya mereka ada peningkatan usaha kan. Jadi kalau seumpamanya mereka ditata, mereka rapi, dibuatkan tempat yang rapi, ya kan, bahkan yang dekat-dekat dari sumber-sumber yang bisa meningkatkan sumber pendapatan mereka. Nah itu nanti insya Allah tugasnya pemerintah kota nanti itu di bawah komando Pak Andi Seto dengan Ibu Wawali. Nah kalau penataan itu insya Allah mereka pasti akan welcome kan. Memang ya kalau pasti akan ada hambatan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah Pak Andi Seto ini akan memanage dengan bagus bagaimana sektor informal khususnya PK5 ini ya kan, pedagang-pedagang kaki lima ini nanti akan nanti ada model nanti penataan yang memang yang udah disiapkan oleh konsep pasangan Sehati supaya mereka ini bisa tercover, terorganize ya kan dalam hal space, dan juga mereka tidak jauh dari sumber-sumber ekonomi. Atau dalam hal ini ketika mereka ditata itu impact-nya itu adalah pendapatan mereka nanti akan bertambah. Ya kan, sudah rapi, cantik, tidak semraut, pendapatannya itu akan bertambah. Itu ada model di pasangan Sehati insya Allah ketika nanti akan diamanahkan tanggal 27 November ini menjadi wali kota Makassar. Nah, jikalau memang yang diutamakan adalah bagaimana agar itu bisa mengembangkan pendapatan dari para pelaku di sektor informal itu sendiri, Pak Dokter. Lantas bagaimana dengan keterbatasan infrastruktur di Kota Makassar? Sebenarnya di kota-kota besar, salah satunya mungkin di Kota Makassar dengan penduduk yang cukup padat juga. Bagaimana kemudian Sehati akan mengatur aktivitas sektor informal itu agar tetap nyaman bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi mereka pun tidak akan merasa risih. Ya, jadi kan memang tadi seperti yang saya katakan, Sehati itu punya model ya, punya konsep untuk menata dengan bagus. Jadi penataan itu tidak menggusur, tidak. Itu kan menurut saya nggak berperi kemanusiaan. Meskipun ada juga lokal government yang melakukan itu. Tetapi kalau pasangannya di situ tidak. Jadi ini nanti insya Allah akan ditata dengan bagus, ya kan? Ditata itu kan ada modelnya ya, kita membangun komunikasi kan.
Nah, itu kan ada model sebenarnya dalam hal bernegosiasi dan lain sebagainya. Akan ditata dengan bagus sehingga nanti kalau kelihatan cantik kan pasti juga masyarakat akan nyaman untuk singgah kan. Betul. Dan nanti dibuatin agar mereka dekat dari sumber-sumber keramaian yang akan berkontribusi terhadap pendapatan usaha mereka. Betul. Nah, itu terkait dengan karena kita tadi diskusi tentang kesemrautan kota akibat pedagang kaki lima. Nah, ini nanti insya Allah akan ditata dengan bagus supaya mereka bisa berusaha dengan bagus meskipun skalanya skala mikro, skala kecil karena sektor informal, dan mereka pendapatannya nanti akan bertambah. Nah, seperti itu. Itu akan ditata dan sehati punya model untuk melakukan itu, dan insya Allah pasti akan impact-nya itu pendapatan pedagang nanti akan bertambah. Yang kedua, kesemrautan kota juga tidak akan terjadi lagi. Nah, nanti juga konsepnya, jikalau seumpamanya mereka nanti akan ditata dengan bagus, ya nanti akan diberikan suntikan modal untuk agar mereka bisa menambah produktivitas bisnis meskipun skalanya skala kecil. Nah, itu. Nah, nantilah banyak lah kalau kita bicara lagi dari mana nanti ambil itu modalnya apa semua ya. Kan udah saya diskusikan kan beberapa waktu kita bicara masalah UMKM. Iya, betul. Ada modelnya. Persoalan suntikan dana dan juga suntikan dana. Dan memang kendalanya sektor informal itu kenapa mereka sangat sangat konvensional. Bisnis itu karena mereka salah satunya adalah modal dan juga fasilitas sarpra ya. Infrastruktur. Infrastruktur. Makanya itu muncul timbul mie di mana-mana kan, sehingga publik mengakibatkan kesemrautan. Tapi insya Allah Pak Andi Seto Asapri ini dengan Ibu Reski ini ada konsep menata dengan bagus. Penataan ini sifatnya nanti edukatif ya. Mereka dekat dengan sumber-sumber ekonomi supaya pendapatan mereka juga akan meningkat. Iya, nanti juga karena Anda udah ditata dengan bagus ya. Nanti tugasnya insya Allah nanti Pak Andi Seto dengan Ibu Reski nanti ketika terpilih memimpin Kota Makassar nanti akan buatkan model nanti untuk pengembangan usaha mereka dengan cara memberikan suntikan-suntikan atau bantuan-bantuan modal kepada para pelaku sektor informal khususnya pedagang-pedagang kaki lima. Betul. Nah, dalam hal memberdayakan kembali para pelaku sektor informal sendiri, sebenarnya bagaimana sih Pak Dokter Sehati melihat seberapa besar peran yang dimiliki oleh sektor informal khususnya mungkin dalam menunjang perekonomian kota? Apakah memang cukup besar impact-nya atau seperti apa Pak Dokter? Iya kan begini, kalau bicara impact ya ada kan, jadi kan mereka ini kan aktivitas ekonomi. Kalau kan sekarang ini kan kita problem di kota ini adalah kesempatan kerja kan, ya pendapatan masyarakat. Nah, dengan berkembangnya sektor informal ini otomatis pasti akan kesempatan kerja itu mereka akan tumbuh kembangkan. Betul. Dan juga pendapatan mereka juga akan bertambah. Nah, tugasnya nanti insya Allah tugasnya pemerintah kota dalam hal ini adalah Bapak Andi Seto Asapri dengan Ibu Reski adalah memberikan mereka dorongan untuk pemberdayaan. Seperti yang Adinda bahasakan tadi. Ya tadi kan udah saya singgung pemberdayaannya itu nanti kita akan edukasi, kita tata bagus-bagus kan, tapi penataannya itu dalam konsep kemanusiaan tidak menggusur kan, ditata, dibuatkan mereka space yang dekat dengan sumber ekonomi supaya pendapatan mereka itu akan bertambah. Bahkan nanti akan ada disuntik modal lagi. Nah, karena itu kontribusinya bagus sekali dalam pertama kesempatan kerja, yang kedua peningkatan pendapatan mereka di sektor-sektor informal ini. Oke, baik Pak Dokter. Nah, lantas untuk hal ini sendiri, bagaimana sebenarnya Sehati melihat mungkin faktor sosial dan juga faktor ekonomi Pak Dokter yang membuat masyarakat beralih ke sektor informal? Jadi mungkin beberapa masyarakat di Kota Makassar kemudian memilih sektor informal sebagai pilihan pertama gitu atau pilihan utama gitu. Ya, masalah kantor lain kali aja dah gitu. Atau mungkin mendaftar ke perusahaan mungkin nanti ajalah kita cari-cari pekerjaan-pekerjaan informal dulu. Hal-hal itu mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga ekonomi tentunya. Itu seperti apa? Sebenarnya kan
sektor informal ini kan kalau mereka pedagang apa semua kan itu ada entrepreneurnya mereka. Ada entrepreneurnya. Betul. Di era sekarang ini memang kalau kota mau maju maka kita harus membangun. Makanya konsepnya saat ini bagus sekali nih. UMKM, entrepreneur, pemberdayaan sektor informal kan yang merupakan kekuatan bisnis meskipun dalam skala kecil. Ini kan didorong untuk menumbuh kembangkan itu wirausaha. Karena kalau seumpamanya sebuah kota itu wirausahanya tumbuh berkembang dengan bagus, insya Allah kota itu akan maju. Karena kan memang selama ini kan masyarakat kita itu kalau udah sarjana, udah tamat SMA apa semua kan rata-rata mau jadi ASN lah, mau jadi pegawai BUMN. Ya kan banyak juga itu bestseller kita yang tiba-tiba buka bisnis yang kecil-kecil kan seperti itu. Ya, betul. Nah itu kita apresiasi kan, kita apresiasi. Yang kedua juga karena faktor ekonomi ya banyak masyarakat yang terjun ke sektor-sektor informal ya itu menurut saya itu bagus karena kan dalam rangka untuk pengembangan pendapatan usaha mereka. Nah insya Allah jika Andi Setwa Sapa terpilih dengan Ibu Reski ini menjadi wali kota dan wakil wali kota, hulu hilirnya ini insya Allah ini akan kita benahi bagus-bagus, akan kita edukasi, akan pemerintah kota perhatikan supaya mereka ini bisa berdagang dengan nyaman toh. Mereka tidak menempati tidak dianggap sebagai penyebab kesemrautan. Nah ini nanti insya Allah akan ditata bagus-bagus. Penataannya ini dengan konsep humanism, jadi bukan menggusur, tidak. Jadi dengan konsep humanism agar dekat dengan sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber pertumbuhan supaya pendapatan mereka itu akan bertambah. Itu konsep pemberdayaan sehati untuk sektor-sektor informal yang ada di Kota Makassar. Insya Allah kalau mereka terpilih menjadi wali kota dan wakil, insya Allah. Nah, lantas Pak Dokter, apakah sampai hari ini sendiri untuk gagasan-gagasan yang dibawa oleh pasangan sehati, apakah memang ada yang straight dan menjelaskan bahwa ini adalah bentuk dukungan bagi para pelaku usaha informal, khususnya mungkin program yang sifatnya lebih inklusif? Ya, itu sering disampaikan, kepada mereka ya. Seperti memberikan bantuan modal kecil-kecil kan, bantuan modal untuk agar mereka bisa exercise kan, bisa survive tuh dalam hal ekonomi mereka, dan juga banyak hal memang yang terkait dengan pemberdayaan itu sering disampaikan kepada pasangan sehati ketika bertemu warga kan rata-rata kan ketika jalan sosialisasi itu ada warga yang punya usaha, punya punya warung dan lain sebagainya. Itu sering pasangan Andi Setwa Sapa dengan Ibu Wawali, Ibu Reski itu memberikan dorongan kepada mereka agar insya Allah kalau pasangan sehati terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, Anda nanti akan melakukan usaha itu dengan nyaman meskipun skalanya skala mikro kan. Betul. Ya kan kalau sektor informal itu kan salah satu sektor ekonomi yang berskala kecil. Betul. Kecil seperti pedagang asongan, warung dan lain sebagainya. Itu berarti tidak terlepas dari UMKM ya Pak Dokter ya, dan itu ada kaitannya dengan inkubasi UMKM. Iya, nanti semuanya akan disentuh itu, akan disentuh. Karena di konsep pasangan sehati itu memang UMKM-nya didorong diberdayakan, sektor informal juga itu diberdayakan dengan beberapa konsep seperti yang saya katakan tadi itu. Tadi kan udah saya jelaskan kan. Oke, baik Pak. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih Sehati sendiri juga akan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha sektor informal agar mereka turut berkontribusi nih Pak Dokter dalam menjaga ketertiban ruang publik khususnya tempat mereka melakukan aktivitas. Betul. Sekaligus tempat orang lain juga harus menjalankan hidup. Ya, edukasi itu kan memang bagian dari programnya Sehati kan. Betul. Baik itu ke UMKM-nya maupun sektor-sektor informalnya kan. Nah itu sangat penting supaya mereka berusaha itu dengan bagus. Tujuannya kan pendapatan mereka ada peningkatan pendapatan kan. Yang kedua itu supaya warga di sekitar tempat usaha itu bisa nyaman. Karena kan insya Allah kalau ditata dengan bagus, pasti mereka akan
merasakan dampak kenyamanan kan, apa ditata, masyarakat di sekitar situ juga nanti akan semakin nyaman. Jadi ya aktivitas ekonomi akan berjalan bagus, tidak ada hambatan. Saya kira seperti itu. Betul. Nah, mengingat membahas tentang sektor informal, maka kita dapat katakan ya Pak Dokter bahwa mereka adalah pelaku-pelaku ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Nah, lantas apakah Sehati juga akan berencana melakukan kerjasama dan menjalin lebih lagi interaksi bersama dengan komunitas lokal atau lembaga swadaya masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaku sektor informal itu sendiri, Pak Dokter? Ya, jadi semua kita ini kan, kita akan kolaboratif ya. Kolaboratif semua stakeholder terkait dengan pengembangan sektor usaha-usaha informal. Tadi seperti contoh ya, tadi itu bagus sekali. Jadi BUMN, BUMD, yang kedua aktivis NGO kan terkait dengan pemberdayaan yang skalanya mikro kan, mikro seperti sektor informal itu. Nah, itu nanti akan kita libatkan dan itu tugasnya pemerintah kota nanti. Insya Allah kalau Pandi Seto terpilih jadi wali kota dengan Ibu Andi Reski, nanti keterlibatan stakeholder nanti dalam hal mendukung pemberdayaan, melibatkan badan usaha milik daerah, melibatkan BUMN kan, dalam hal ini kalau kita bicara BUMD dengan BUMN kan itu CSR-nya kan, corporate social responsibility-nya, melibatkan DPR ya kan dalam hal suntikan modal. Nah, tapi kan suntikan modal ini kepada mereka, nah nanti kan pemerintah kota akan melakukan edukasi, makanya nanti ada penguatan sektor-sektor informal itu seperti yang kita diskusikan tadi. Karena agar mereka juga bisa disentuh dalam hal permodalan supaya mereka bisa ini. Meskipun skalanya sangat kecil seperti pedagang kaki lima kan, warung ya kan, gade-gade, ya itu bisa. Jadi memang mereka ini jangan diabaikan. Betul. Tidak diabaikan. Makanya Sehati ini memasukkan sektor informal ini salah satu sektor yang dianggap penting juga dalam bagian dari pengembangan ekonomi yang ada di Kota Makassar. Pokoknya itu warung-warung, pedagang kaki lima, ya kan, eceran, asongan, ya kan. Pokoknya yang terkait dengan seperti itu akan diperhatikan nanti. Akan diperhatikan, akan diberdayakan oleh Andi Seto Asapa dengan Ibu Resi ketika jadi wali kota dan wakil wali kota. Pertanyaannya Pak Dokter, apakah memang bentuk support dan bantuan yang diberikan adalah bantuan jangka pendek? Mungkin kalau kita hanya membahas tentang suntikan modal, maka ketika modal itu selesai dan ternyata tidak maksimal, maka selesailah sudah gitu. Ataukah memang akan ada semacam upaya pembangunan sistem yang lebih sehat untuk para pekerja dan juga pelaku? Iya, karena kan mereka itu problemnya informal itu kan infrastruktur itu untuk mereka berusaha. Nah, makanya itu nanti insya Allah ada konsepnya pasangan Sehati ini untuk memberdayakan sektor informal itu nanti akan melakukan penguatan posisi mereka ini kan. Dalam hal ini adalah tempat usaha gitu kan, tempat usaha. Insya Allah nanti akan diberikan solusi agar mereka bisa tertata dengan bagus. Kalau tadi kita bicara PK5 ya, karena kan tadi bilang PK5 itu sumber semrawut apa semua. Betul. Kalau pasangan Sehati memandang itu tidak. Jadi kita menghargai usaha mereka, hanya nanti insya Allah itu akan ditata dengan bagus. Jadi penataannya itu dengan konsep humanism dan juga pendekatan peningkatan pendapatan mereka. Jadi jangan tidak menata mereka sehingga pendapatan mereka itu turun, tidak begitu. Jadi pasangan Sehati punya model ini. Makanya insya Allah ini berkah ini buat sektor informal, baik itu pedagang, warung dan lain sebagainya yang masuk kategori sektor informal, insya Allah akan diberdayakan dengan bagus oleh pasangan Sehati ketika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Oke, baik Pak. Nah, membahas tentang para pekerja di sektor informal, mungkin yang akan paling banyak dibahas adalah para pelaku UMKM, para pedagang kaki lima, dan juga tentunya teman-teman yang mungkin istilahnya kita lihat di jalan gitu, kita lihat sehari-hari gitu. Nah, tapi ada salah satu sektor informal juga, para pelaku yang juga merupakan pekerja sektor informal, itu adalah pekerja kreatif, Pak Dokter. Jadi teman-teman yang memang bekerja di event, bekerja mungkin sebagai MC, yang bekerja sebagai pasangan Sehati ya. Apalagi tadi Anda bicara dengan pelaku-pelaku di
yang terkait dengan ekonomi kreatif kan, Ya. atau seperti yang Anda bilang tadi itu sektor informal yang lainnya kan, itu semua akan diberdayakan oleh pasangan sehati. Dan makanya sebenarnya ini berkah ini buat sektor informal. Jadi pasangan sehati itu tidak hanya memikirkan UMKM dan yang lain-lain, tidak, tapi sektor informal juga itu akan dipikirkan agar mereka bisa nyaman beraktivitas ekonomi. Dalam hal ini nanti insya Allah pendapatan mereka itu akan bertambah, insya Allah. Betul. Ya. Nah, kalau membahas tentang pekerja kreatif ya Pak Dokter, kebetulan saya juga cukup dekat dengan dunia itu, artinya ada beberapa rekan juga yang bekerja di lingkup yang sama. Biasanya yang menjadi problem itu adalah masalah pemenuhan hak, karena jika bekerja di sektor formal maka akan ada ketentuannya, diaturkan, bahkan ada UMK yang ditetapkan di Kota Makassar juga ada UMK yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan dan tempat mereka bekerja ataupun kantor. Nah, berbeda dengan sektor informal, jadi akan ada semacam ketimpangan dan ketidaksesuaian antara energi yang mereka gunakan untuk bekerja dengan upah yang mereka terima sebagai imbalan, sebagai upah. Ya, jadi begini, jadi memang sektor informal itu tadi seperti yang saya bahasakan dalam pandangan sehati ya, itu bagian dari pengembangan ekonomi. Tadi kan kita bicara peluang-peluang kesempatan kerja kan, yang sekarang itu ya meskipun insya Allah pasangan sehati akan memikirkan juga ini kan, bagaimana menumbuh kembangkan nanti investasi kan, membangun infrastruktur di Kota Makassar yang bagus, supaya orang datang investasi kan, dengan yang investasi yang dimaksud adalah bangun pabrik, bukan portofolio, ya kan, bangun pabrik apa semua supaya ada merekrut tenaga kerja. Nah, tetapi di satu sisi juga kita memperhatikan itu sektor-sektor informal. Betul. Nah, seperti mereka yang tidak tergantung oleh sistem kan, mereka tidak tergantung oleh sistem. Nah, kita dorong mereka. Jadi kalau nanti itu seperti inkubasi edukasi itu, edukasi. Nanti insya Allah pemerintah kota akan mengedukasi mereka, akan memanggil mereka bagaimana caranya bisa mengembangkan usaha dengan bagus. Apa yang Anda masalahkan itu insya Allah pemerintah kota akan menjembatani dengan bagus. Karena begini, karena memang dalam pandangan sehati ini pembangunan ekonomi di Kota Makassar ini tidak berharap pada APBD, tidak. Ya kan, kalau secara teori kan, secara teori ekonomi itu pertumbuhan kan, konsumsi tambah investasi swasta tambah APBD kan, namanya government spending tambah ekspor impor. Jadi nggak bertumbuh pada APBD saja. Nah, makanya sektor-sektor ekonomi seperti UMKM, koperasi kan, swasta, bahkan sektor informal ini nanti ini akan dikembangkan supaya mereka semua itu beraktivitas ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mendorong pembangunan ekonomi. Ya kan, kalau umpamanya bisa mereka berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kan, ya pasti akan mengurangi lagi orang-orang yang menganggur, pendapatan mereka akan bertambah, dan mereka insya Allah akan menjadi nyaman. Ya, makanya tagline-nya sehati itu bagaimana menjadikan Makassar nyaman untuk semua warga Kota Makassar. Oke, baik. Nah, Pak Dokter, itu kan impact besar itu kan akan dirasakan ketika sehati kemudian menjalankan tugas dan diamanahkan dan menjalankan segala rencana yang disebutkan tadi Pak Dokter. Hingga perjalanan sampai hari ini sendiri, apakah dalam persiapan kampanye dan pembentukan tim dan seterusnya, sehati juga sudah melibatkan teman-teman? Oh iya, melibatkan. Mereka banyak menjadi relawan. Sektor informal itu banyak menjadi relawannya sehati. Contohnya? Ya, jadi mereka banyak banget. Pak. Ya, pokoknya ada kelompok-kelompok kan banyak yang bergabung itu relawan, mereka pedagang, mereka punya warung. Ya, banyak banget, banyak sekali bahkan. Bahkan kemarin bahkan mereka karena mereka punya latar belakang itu ya, dari situ biasa Pak Wali, calon wali kota dengan Ibu Wali itu sering berdiskusi dengan mereka. Apa yang menjadi problem. Nanti kalau jadi wali kota, nanti kita kembangkan seperti ini. Karena memang pasangan saat itu punya model pengembangan pemberdayaan yang sustainable untuk khususnya karena kita bicara sektor informal. Banyak jadi relawannya saat ini. Bahkan di kesempatan, bisa di cross check. Betul. Bahkan di kesempatan kemarin juga Pak Dokter, kita sempat ada ngobrol dengan tim media dari
Oh, Sehati, oke ya. Mereka juga ternyata adalah para pelaku kreatif. Ya, oh ya, pelaku kreatif itu Ada mereka space ya, Pak, bergabung, Betul. mereka ada space di pasangan Sehati. Betul. Jadi memang ini kombinasi nih, semua potensi yang ada di Kota Makassar ya, potensi warga, potensi masyarakat Kota Makassar ini yang ada di Kota Makassar itu semua bergabung di Sehati. Jadi visi misi itu asik didiskusikan. Betul. Ya, jadi makanya visi misinya program Sehati itu dia terarah, terukur, ya kan, big data, Betul. dan ada problem solving dalam mengeksekusi program. Iya. Dan serta sifat dan cakupannya pun juga inklusif ya, Pak Dokter. Iya. Jadi Untuk semua, semuanya. Betul. untuk semua. Jadi tidak parsial. Jadi untuk semua. Baik. Untuk semua. Lantas apa yang kemudian menjadi harapan dan mungkin jadi target jangka pendek serta jangka panjang dari Sehati terkait dengan sektor informal di kota kita ini, Pak Dokter? Ya, jadi ke depan itu insya Allah ketika pasangan Andi Seto Asapa ini dan Ibu Reski ini terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, sektor informal ini adalah merupakan sektor yang menjadi perhatian dalam hal pengembangan pemberdayaan di pasangan Sehati. Insya Allah nanti ke depan ketika Pak Andi Seto Asapa dengan Ibu Reski menjadi wali kota dan wakil wali kota, maka salah satu fokus kita adalah bagaimana memberdayakan sektor-sektor informal. Karena sektor-sektor informal ini kan ada sektor yang punya kesempatan kerja, kan mereka punya pendapatan usaha, dan insya Allah mereka ini akan didorong untuk lebih berkembang lagi. Ya tadi kan sudah banyak kan yang seperti kita diskusikan dari awal, mulai dari mendorong mereka agar bagaimana mereka bisa beraktivitas ekonomi dengan nyaman kan, nanti juga akan diberikan edukatif, ya kan, pendekatan-pendekatan kemanusiaan kan, jika mereka mau ditata dan lain sebagainya, agar jadi penataan itu bukan berarti menata mereka jauh dari sumber-sumber pendapatan mereka yang selama ini mereka lakukan, tidak. Jadi makanya dibuatkan nanti analysis kan, ada namanya economic analysis-nya, agar mereka nanti bisa ditata nanti supaya mereka dekat dari sumber-sumber pendapatan, supaya kota ini akan menjadi nyaman gitu kan. Betul. Nyaman untuk semua warga Makassar. Betul. Jadi warganya nyaman, pelaku-pelaku usaha juga nyaman, baik itu mulai dari besar, menengah, kecil, bahkan sektor informal. Supaya kota Makassar ini akan semakin menjadi kota yang sangat baik ya. Kota menjadi kota besar yang memang menjadi idaman bagi semua orang untuk datang ke Makassar. Dan bahkan ke depannya insya Allah kota Makassar ini akan memberikan dampak ke bawah ya, trickle down ya bahasanya ya, kalau bahasa ekonominya, ya akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nanti kepada, bukan hanya kepada warga kota Makassar, nanti masyarakat kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kota Makassar. Nah itu pandangan pasangan Sehati dalam hal pembangunan ekonomi yang komprehensif di kota Makassar. Kota Makassar, betul. Nah, kemudian Pak Dokter sebagai penutup percakapan kita hari ini juga, sekaligus sebagai closing statement yang akan disampaikan pada hari ini, apa yang menjadi pesan dari Sehati untuk masyarakat yang terlibat dalam sektor informal? Ya, jadi pesannya itu adalah pilihlah, ini kan bisa, nggak apa-apa kan ngajak milih kan? Ya, jadi nanti pilihlah pasangan Sehati, karena pasangan Sehati ini punya program yang komprehensif dalam hal pengembangan pemberdayaan sektor-sektor informal yang ada di kota Makassar. Insya Allah kalau pasangan Sehati menang, sektor-sektor ini juga akan menjadi sektor yang sangat diperhatikan dalam hal pengembangan pemberdayaan agar sektor-sektor ini bisa beraktivitas ekonomi secara bagus dalam rangka peningkatan pendapatan usaha mereka, insya Allah. Amin. Ya, baik. Dan tentunya keputusan juga ada di tangan masyarakat ya Pak Dokter ya. Maka jika ingin lebih memanfaatkan lagi sektor informal ini, maka berdasarkan diskusi kami tadi, maka ambillah kesimpulannya. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi memang kalau sektor-sektor informal ini yang sempat menonton diskusi kita ini, insya Allah kalau pasangan Sehati jadi wali kota dan wakil wali kota, tuntas ini dalam hal pengembangan dan pemberdayaan untuk sektor informal. Insya Allah akan dirasakan oleh semua teman-teman yang bergerak di
sektor informal. Saya kira seperti itu. Baik Pak. Nah, terima kasih banyak tentunya Ya. kami ucapkan ya. Sama-sama. Pak Dokter Siap. sudah kembali bersedia untuk hadir ke Tribun Timur dan tentunya berbincang-bincang. Hari ini kita membahas tentang sektor informal yang mungkin sedikit banyak ada teman-teman Tribuners di dalamnya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat dan semoga dilancarkan selalu ya Pak Dokter ya, segala urusannya. Dan Tribuners, kembali kami ingatkan untuk menggunakan hak suaranya di tanggal pemilihan nantinya Tribuners. Jangan lupa untuk memastikan bahwa kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di lokasi terdekatmu dan tentunya gunakan hak suaramu dan pilih siapa saja yang akan memimpin kabupaten, kota dan juga provinsi tempatmu bertinggal. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Ngobrol Politik pada hari ini. Saya Sultan Nisa mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.